Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita pada hari ini. Amin. Haleluya. Biarlah kita yang datang pada pagi hari ini adalah orang-orang yang rindu untuk dilamar dan dijamah oleh Tuhan. Oleh karena itu saya memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bersaat teduh, mempersiapkan hati pikiran kita untuk datang kepada Tuhan dan menerima berkat-berkat-Nya di sepanjang ibadah pagi ini. Segala pujian hormat kami nyatakan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Yesus, haleluya. Mari nyatakan kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang besar. Terima kasih Tuhan.
kita menaikkan pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir tengah-tengah kami, melawat kami sekalian. Kami mau bersekutu dan menikmati sukacita di dalam Tuhan, menaikkan pujian hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Katakan amin. Hari ini kita akan menyanyikan betapa hebat dan betapa dahsyatnya Allah kita. Mari kita serukan namanya, betapa hebat. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa
Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terbaik Tuhan sudah sediakan untuk kita yang datang pada pagi hari ini. Sambut firman-Nya dengan hati yang terbuka, siap dibentuk oleh Tuhan. Ku tidak takut. Engkau pasti meneguhkan
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau sangat mempedulikan kehidupan umat-Mu yang setia. Dan hari ini kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Yes. Hari ini kami percaya bahwa orang yang setia dalam ibadahnya, dia akan duduk diam dalam hadirat Tuhan dan dengar akan Engkau berbicara Tuhan. Yang datang dengan membawa segala sakit penyakit, kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang datang dengan segala pergumulan kehidupannya, Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan. Dan hari ini akan memperoleh jawaban Tuhan. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Yes. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, urapi hamba-Mu. Kami siap untuk menikmati berkat firman Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu yang berkatakan amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan itu adil dalam segala keputusannya. Amin. Tuhan itu adil dalam segala keputusannya. Jadi apa yang pernah Tuhan firmankan itu pasti tergenapi. Amin. Apa yang Tuhan pernah katakan, yang sudah tercatat dalam Alkitab yang kita miliki ini, bahwa itu akan Tuhan genapi. Amin. Ya. Tuhan merancangkan kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya adalah rancangan yang penuh dengan harapan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini seri yang ketiga, doamu menentukan masa depanmu. Ya, katakan doaku menentukan masa depanku. Sekali lagi, doaku menentukan masa depanku. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Katakan haleluya. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Orang yang mengalami kelemahan tubuh ketika dia bergembira karena Tuhan, bergembira karena melayani Tuhan, bergembira karena berharap kepada Tuhan, maka keinginannya akan dipenuhi oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu pada hari ini saya ingin memberikan pesan penting untuk di sepanjang minggu ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, doamu menentukan masa depanmu. Ya, pesan penting hari ini yang Tuhan suka adalah yang pertama itu jangan khawatir. Katakan jangan khawatir. Yang kedua, serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan. Katakan serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan. Yang ketiga, ikuti petunjuknya. Katakan ikuti petunjuknya. Yang keempat, janganlah sok pintar. Ya, katakan janganlah sok pintar. Yang kelima, belajar jujur dan baik hati. Katakan belajar jujur dan baik hati. Katakan haleluya. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini ya pesan penting sepanjang minggu ke depan. Yang pertama itu janganlah khawatir. Ya, jangan khawatir. Yaitu perintah Tuhan. Yesus berkata janganlah khawatir akan hidupmu. Itu artinya Yesus memberikan satu perintah bahwa dalam kehidupan kita tidak perlu khawatir. Ya, kalau perintahnya jangan, kalau dilanggar itu artinya, kalau perintahnya jangan, kalau dilanggar artinya dosa. Ya, pelanggaran yang kita lakukan seringkali kita hanya anggap sebuah kesalahan.
ya, bukan dosa. Ya, kesalahan itu sesuatu yang biasa, tapi hal yang kita lakukan jika kita melanggar firman Tuhan itu adalah sesuatu yang serius. Sesuatu yang serius yang disebut dengan dosa itu harus diselesaikan dan dibereskan. Seringkali kita tidak mau dengar apa kata Tuhan Yesus, karena Yesus berkata jangan khawatir. Kita masih khawatir. Nanti kita akan jawab, ya kan namanya manusia. Kalau manusia ya tempatnya khawatir dan salah. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Janganlah kamu khawatir. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, apa yang membuat kita khawatir biasanya adalah ketika kita khawatir kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya kan? Yang kedua, kita tahu tapi tidak bisa melakukannya. Tidak tahu jawabannya. Jadi membuat kehidupan kita mengalami kekhawatiran. Karena tidak ada kemampuan sehingga kita khawatir. Yang perlu kita lakukan adalah kita memegang perkataan Tuhan Yesus, janganlah kamu khawatir. Kita gandol Gusti. Ya, amin. Apa yang pernah Tuhan Yesus firmankan kita pegang erat-erat. Ya kan? Karena Ia adalah setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Makanya dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Ketika kita mulai khawatir, kita mulai melepaskan pegangan tangan kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada Tuhan, ya, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita mulai mengandalkan diri kita sendiri. Ya, aku sudah tak bisa apa-apa. Itu yang kita andalkan adalah diri kita sendiri, bukan yang kita andalkan Tuhan. Bagaimana untuk sampai ke situ? Kita perlu belajar mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, walaupun faktanya di depan mata kita tidak punya kemampuan apa-apa. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa kita khawatir? Karena kita tidak menjadikan Tuhan itu yang nomor satu. Ya kan? Kalau di anak-anak sekolah minggu, ya, kita menyanyikan lagu Power Rangers. Ya, yang jadi tokoh utamanya adalah Tuhan Yesus. Biasanya Bu Elina ini senang ini nyanyi lagu itu. Ya, apa Bu lagunya? Ada Power Rangers. Jadi menjadikan Yesus itu tokoh idola, menjadikan Yesus itu sebagai tokoh yang menjadi teladan kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada tokoh yang bisa mengalahkan tokoh yang pernah hadir dalam dunia ini, yang punya nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi janganlah kamu khawatir, itu bisa kita pegang kalau kita mengutamakan Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengutamakan Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi khawatir. Ya kan? Tanda-tanda orang khawatir adalah mulai ada gangguan pencernaan, saudara. Tanda-tanda orang khawatir mulai ada rasa-rasa mulas. Ya kan? Tanda-tanda orang khawatir mulai ada rasa deg-degan. Tanda-tanda orang khawatir mulai ada rasa was-was. Ya, tanda-tanda orang khawatir, ya, mulai ada kekejutan, kagetan. Ya kan? Tanda-tanda orang yang khawatir itu mulai ada rasa takut, ya kan? Makanya Yesus tahu Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu, yang tahu apa yang kita gumulkan hari ini. Maka pesan Tuhan hari ini adalah janganlah aku khawatir, ya. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah kerajaannya, utamakan Tuhan, ya. Seringkali banyak orang Kristen yang menyebut Tuhan, aku percaya, aku percaya. Falas ya. Gimana nyanyinya? Berkat-Mu atasku melimpah,
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Nah, seringkali ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ini ketinggalan saudara yang dikasih Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Aku ya Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah ya. Yang terakhir pujiannya lupa. Ya, kalau sudah diberkati Tuhan, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, semua orang mencari nafkah. Ya, setiap kita bekerja mencari nafkah. Ya, tidak ada orang yang normal, mau ngomong orang yang waras ya, mau bicara tentang orang yang normal dalam kehidupannya, yang punya keinginan, yang punya harapan, punya masa depan yang ingin digapai, dia akan berusaha mencari nafkah. Dan setiap orang mau percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, semuanya orang mencari nafkah, ya. Tetapi Bapa Surgawi mengetahui segala kebutuhan kita. Amin. Bapamu di surga mengetahui apa yang kita butuhkan, ya. Ia akan selalu mencukupi segala kebutuhan kita dari hari ke hari. Apabila Ia akan mencukupi kebutuhan kita, saudara dan saya, apabila, nah, seringkali berkat-Mu atasku melimpah, ya kan? Apabilanya ini kita tinggalkan, saudara. Ya, apabila kita mau mengutamakan kerajaan Allah, ya kan? Jadi hal yang harus kita kerjakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk menjawab setiap pergumulan kita ke depan. Ya, apa yang kita tidak tahu hari-hari ini, hari besok, yang kita harus tahu adalah mengutamakan Tuhan itu hal yang penting dan mendesak. Katakan penting dan mendesak. Kalau penting dan mendesak itu tidak bisa kita abaikan, ya kan? Tidak bisa kita tinggalkan, saudaraku. Tapi banyak orang Kristen itu lebih suka memilih hal yang mendesak itu dibuat hanya sekedar penting, sementara yang sekedar penting itu dibuat mendesak. Sekarang kita beribadah itu penting atau mendesak? Halo? Saya mau katakan hari ini, atau saya mau bertanya hari ini, ketika kita datang beribadah di gereja itu penting atau mendesak? Penting, berarti tidak mendesak. Penting mendesak. Ya? Penting mendesak. Penting mendesak. Ya. Kalau yang penting itu bisa ditinggalkan. Tapi kalau mendesak itu tidak bisa ditinggalkan. Sekali lagi ya, sesuatu yang penting itu tidak bisa ditinggalkan, tapi sesuatu yang mendesak itu harus, mau tidak mau, harus dikerjakan. Kalau ibadah jadi orang Kristen itu hanya sekedar penting, ya, maka ibadah itu bisa ditinggalkan. Ayo, kita selama ini menganggap ibadah itu sekedar penting atau mendesak. Misalnya, kalau ada undangan makan hari ini dibandingkan dengan datang beribadah hari Minggu, yang penting mana, yang mendesak yang mana? Ibadah dulu baru makan. Tapi banyak orang Kristen, berkat-Mu atasku melimpah, yang dikejar itu berkat makanan dulu, ya. Biasanya bukan berkat yang Tuhan mau beri. Ibarat orang mau mencari ikan, dia mengejar ikan kecil-kecil, sementara ikan besar, ikan kakapnya ia tinggalkan.
pinggir pantai. Nah, kalau biasanya di pinggir pantai itu ikannya kecil-kecil atau besar-besar? Kecil-kecil, saudaraku. Gak ada ikan besar di pantai. Kecil-kecil, ya. Dia sibuk yang mengutin ikan yang kecil-kecil itu. Nah, ikan teri. Tapi yang besar itu diabaikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan sebenarnya sudah memberikan jatah. Tuhan sebenarnya sudah memberikan asupan, supply. Ya, Tuhan sebenarnya sudah menyediakan stoknya, tapi kita cenderung memilih hanya yang penting. Lumayan, ya, lumayan nih. Kapan lagi? Besok belum tentu ada yang undang nih, ya. Saudaraku, kalau kita berhikmat, kita akan berkata, maaf ya, nanti pas jam makan saya ibadah, ya. Nanti setelah ibadah saya datang. Kira-kira kalau saudara datang terlambat pada undangan makan, saudara datang pada waktu orang-orang makan itu mau habis, kira-kira saudara akan, ya, ditinggalkan, dibiarkan, tidak dikasih makan, atau akan disediakan makanan yang terbaik? Datang menu baru, Pak. Datang menu baru. Kalau menunya sudah habis, saudara akan diajak makan ke rumah makan. Kenapa? Yang tuan rumah yang undang pasti malu. Orang sudah datang pada perjamuan makan yang ia undang, dia datang, tidak ada makanan. Maka yang terjadi akan diajak makan ke restoran, keluar. Kalau enggak, ya sudah, halo, terima kasih, ya, maaf makanannya sudah habis. Begitu? Pasti tidak dong. Kalau itu yang terjadi berarti gak normal yang undang. Iya kan? Sudah persiapan. Kalau sudah ada pemberitahuan, maka akan disisihkan makanan yang terbaik untuk kita yang datang menyusul, bukan datang telat, ya. Datang menyusul. Karena kita takut nanti makanannya habis, saya nggak kebagian, ya kan? Kalau saya percaya, kalaupun habis saya nggak apa-apa, ya kan? Kalau datang telat, datang menyusul, makanannya habis, saya nggak masalah. Saya akan segera pamitan. Iya kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini masalahnya ketika ibadah datang ke gereja, seringkali orang Kristen menganggap hanya sesuatu hal yang sekedar penting, bukan mendesak. Kalau mendesak, apapun yang terjadi, ia akan datang beribadah, kecuali sakit parah. Istri saya aja kalau sakit gak terlalu parah, kamu harus tetap pelayanan. Siapa tahu ketika kamu melayani Tuhan ada mukjizat dinyatakan. Itu keyakinan saya, saudara. Sebelum kamu terkapar, ya, jangan sekali-kali kamu bilang, Mas izin, kayaknya nanti aku enggak bisa. Loh, kamu yakin sakitnya sampai nanti jam ibadah? Sakit kok direncanakan sampai jam ibadah, ya kan? Hari Sabtu sakit, ya sudah izin, Pak, hari Minggu besok saya izin. Kenapa? Sakit. Sakitmu engkau rencanakan sampai hari Minggu. Amin. Amin. Loh iya, karena izinnya sakit di hari Sabtu. Apalagi hari Kamis sudah izin, saudaraku. Hari Kamis itu jauh. Rencananya sakitnya panjang itu, ya, opnam itu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari rencana sakit, gak sembuh-sembuh. Harusnya punya keyakinan, hari Minggu saya sehat, saya datang ibadah, saya pelayanan. Amin. Itu mengutamakan Tuhan, menganggap Tuhan itu yang terpenting dan mendesak, saudara. Semua orang mencari nafkah, tetapi Bapa surgawi mengetahui segala kebutuhan kalian. Ya, ia akan selalu mencukupi segala kebutuhan kalian dari hari ke hari apabila kalian mau mengutamakan kerajaan Allah, mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan kita. Amin. Secapek-capeknya kita, ya,
kalau mau ibadah itu harusnya punya semangat, on fire, saudaraku. Karena apa? Di dalam Tuhan itu ada kekuatan. Aduh, aku lagi lemes, aku libur dulu. Iya, aku lagi lemes. Harusnya ketika kita sedang lemes, kita datang kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan. Masanya lemesnya dipiara? Ya, kebenaran hari ini yang pertama adalah janganlah khawatir, utamakan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan. Doamu menentukan masa depanmu. Hal yang pertama, kalau kita tidak khawatir. Hal yang kedua, kita harus kerja. Pekerjaan itu diserahkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita lakukan, biarlah selanjutnya Tuhan yang memberkati. Masalah berhasil atau tidak itu urusan Tuhan. Serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan. Ya, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya, kita mau doa jerit-jerit, saudaraku, tapi kalau kita nggak ada rencana, ya kan, tidak ada hal yang dikerjakan, maka doa kita itu hanya seperti bunyi toa. Tuhan, aku percaya akan indah pada waktunya, tapi tidak melakukan apa-apa. Loh, dari mana doa kita bisa menentukan kehidupan kita, masa depan kita, nasib kita, kalau kita hanya berkata, Tuhan, berkati hidupku, padahal kita tidak melakukan apa-apa. Makanya firman Tuhan hari ini, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala pekerjaanmu. Harus ada yang dikerjakan. Kalau tidak ada yang dikerjakan, cari pekerjaan. Loh, kok kurang kerjaan? Ya jelas, karena gak ada kerjaan, harus cari pekerjaan supaya Tuhan itu dapat, ya, mengirim, ada alasan untuk memberikan reward. Kalau nggak ada yang dikerjakan, bagaimana Tuhan memberikan nilai poin, alasan untuk memberikan reward? Kira-kira ada nggak yang tidak melakukan apa-apa dikasih penghargaan? Ada nggak? Tidak melakukan apa-apa, ya, ingin mendapat penghargaan? Dada, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang mendapatkan penghargaan adalah orang yang melakukan pekerjaannya. Kalau ia melakukan dengan sepenuh hati dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, pasti dapat reward. Orang yang bekerja layak dapat upah. Ya, serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan, maka pekerjaanmu itu akan berhasil, akan terlaksana, itu akan berhasil, ya kan? Tapi jangan lupa, yang pertama jangan khawatir. Baru yang kita kerjakan, kita serahkan kepada Tuhan. Aku sudah bekerja nih, aku sudah berusaha sekuat mungkin, aku sudah maksimal nih, bukan minimalis, ya, sudah maksimal nih, ya. Terserah Tuhan, ya, mau berkati atau tidak. Terserah Tuhan, kalau nggak mau memberkati, ya sudahlah. Tapi aku mau katakan, Tuhan, aku sudah melakukan bagianku, ya terserah Tuhan selanjutnya. Serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ketiga, doamu menentukan masa depanmu jika mengikuti petunjuknya. Katakan mengikuti petunjuknya. Jangan ngeyel. Biasanya orang yang tidak mengikuti petunjuk itu ngeyel, ngotot. Ya, kalau bahasa anak-anak sekarang itu songong sekali. Ya, nggak usah pakai sekali, udah songong. Ya. Nah, saudaraku, ikuti petunjuknya. Seringkali orang yang mengaku Kristen dan percaya kepada Tuhan, yang berkata, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu
mengikutiku. Tapi ketika Tuhan ngomong, ditutup telinganya. Ketika Tuhan mau kasih petunjuknya, kita nggak mau tahu. Aku udah tahu Tuhan, ya. Nah, saudara yang dikatakan, ada sebuah kasus bahwa ada seorang yang bernama Naaman, saudaraku, seorang panglima. Tentunya seorang panglima itu punya kekayaan enggak? Punya jabatan dan kehormatan tidak? Punya. Artinya apa yang dia punya orang lain tidak punya. Ya, seorang panglima kerajaan, ya. Tapi pada waktu itu panglima Naaman ini sakit kusta. Tapi bersyukur Tuhan kepada Tuhan, ya. Naaman ini punya seorang anak perempuan yang dijadikan pembantu istrinya dari orang Ibrani, artinya orang Israel, ya, yang jadi pembantu di rumahnya, ya. Nah, ketika tahu juragannya Panglima Naaman ini sakit kusta, ya, pembantu perempuan yang masih muda ini berkata, carilah, datanglah kepada seorang abdi Allah, maka ia akan menyembuhkan sakit penyakitmu. Seorang pembantu, seorang perempuan yang masih belia, tapi ketika dia berani berkata yang benar kepada seorang panglima, panglima ini menjadi percaya. Ya, artinya apa? Siapapun kita harus punya keberanian jika kita punya Allah yang besar. Amin. Nah, saudaraku, singkat cerita, Naaman ini, ya, mendatangi hamba Allah, abdi Allah ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ketika dia sampai di depan rumah Nabi Allah ini, ya, tentunya Naaman akan berharap apa? Ketemu dengan hamba Tuhan ini, ya. Dibukakan pintunya, tuan rumah keluar, tapi yang keluar adalah juga bujangnya, pembantunya, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Karena hamba Tuhan ini sudah dikasih tahu oleh Tuhan tentang kedatangan Naaman, ya kan? Maka dia memerintahkan pembantunya untuk berkata kepada Naaman, ya. Apa kata pembantu hamba Tuhan ini, saudara yang dikasih Tuhan, ya? Tuhan, ya, pergilah ke sungai Yordan dan mandilah 7 kali. Ya, ini yang dipakai, yang mandi kembang 7 sumur. Ya kan? Mandilah ke sungai Yordan 7 kali, ya, seluruh sekali, 2 kali, 3 sampai ke 7 kali. Nah, ketika mendapat sambutan seperti itu, Naaman yang seorang panglima, apa yang ia rasakan dalam hatinya, saudara yang dikasih Tuhan? Aku ini jenderal loh, aku ini panglima loh, aku ini pejabat loh. Mbok ya lo keluar. Kira-kira siapa yang di sini yang mirip Naaman? Naaman marah dan tersinggung, ya, gusar langsung rasidolis, ya, padahal dia kusta, orang paten, ya, tapi kustan. Ya kan? Kalau orang Jawa Timur seorang paten orang ketemu tapi kustan. Nah, saudaraku, dalam perjalanan meninggalkan rumah hamba Tuhan itu, ya, pembantunya Naaman berkata, Tuhan, bukankah sesuatu yang sukar pun akan Tuhan lakukan demi Tuhan menjadi sembuh? Karena mau sembuh, apapun yang diperintahkan oleh orang yang bisa mengobatinya, maka akan ia lakukan. Mau bayar berapa pun akan saya bayar. Tentunya begitu, asal sembuh. Nah, ketika itulah Naaman sadar, saudaraku. Nah, di sini 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 13.
Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Tentu kalau jadi Naaman itu saudara akan melakukannya atau tersinggung, marah besar, kecewa. Kira-kira begitu, atau saudara akan dengan rendah hati menerima pesan yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu, ya kan? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir, mandilah dan engkau akan menjadi sembuh, mandilah maka engkau akan menjadi sehat. Petunjuknya apa? Mandilah, ya kan? Disuruh mandi aja, gak ada sungai yang bersih, iya kan? Kenapa harus di sungai yang kotor itu, gitu kan? Kan yang penting sembuh. Ya, di sini dikasih mesot, tidak diminum, tapi jauh-jauh pergi ke tanah yang tandusannya air kencing onta pun diminum. Di sini dikasih susu, ditolak. Di sini dikasih kopi, ditolak. Pergi jauh-jauh dengan bayar tiket yang mahal, di sana cuma beli air kencing onta. Luar biasa, ya, sehat katanya kan. Nah, saudara, petunjuknya itu tidaklah sukar, ya. Mandilah maka kamu akan sehat dan sembuh, saudara. Ya, kenapa doa kita tidak mendapatkan jawaban dan perubahan dalam kehidupan kita? Karena kita seringkali mengabaikan petunjuknya. Petunjuk Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita dalam Alkitab itu tidaklah sukar, tidaklah sukar, tidaklah berat. Ya, pasti kita bisa. Amin. Kita mau minta doa yang terjawab kok tidak mengikuti petunjuk, kita ngeyel. Jangan yang itulah Tuhan, aku maunya yang kayak gini loh. Yang jadi Tuhan itu siapa? Katanya kita mau mengutamakan Tuhan, ya, ikuti petunjuk. Dan yang keempat, saudaraku yang dikasih Tuhan, keempat, supaya doa kita menentukan masa depan kita, jangan sok pintar. Seringkali yang membuat doa kita terganjal, doa kita terhalang, kita itu berlagak sok pintar karena tidak mengikuti petunjuknya tadi. Kita mengikuti, tak rasa-rasa, tak pikir-pikir. Menurut saya begini, hikmat saya begini. Ya. Nah, orang yang sok pintar itu jelasnya sombong, saudaraku. Orang sombong itu tidak terlalu pintar, ya. Orang yang sok pintar biasanya dia tidak bisa mengerjakannya, saudaraku yang dikasih. Hanya bisa berolah kata, ya. Kalau memilih pejabat yang hanya cuma pandai berolah kata, ya, mempermainkan kata, fasih lidahnya tapi tidak bisa bekerja, jangan dipilih yang seperti itu. Sebentar lagi, setengah tahun, 6 bulan ke depan kita akan memilih pemimpin, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan katakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Wah, aku gak butuh tuh nasihat dia, aku gak butuh tuh informasi dari dia. Kenapa? Menganggap diri kita bijak, ya. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan, ya. Doa yang terjawab ketika kita menjauhi kejahatan, saudara, ya. Mau bertahun-tahun berdoa, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita tetap dalam hal, kita tetap melakukan hal yang jahat itu urusannya dengan orang lain, saudaraku, ya. Menyakiti orang lain,
ya, menjatuhkan orang lain, menjelekkan orang lain, memprovokasi orang lain, maka jangan berharap doamu sampai ke telinga Tuhan. Saya sampai pagi hari ini, ya, dari pasal membaca Mazmur sampai hari ini itu pasal 65, 66, 68. Jadi pasal 1 sampai dengan pasal 68, ketika saya baca seluruhnya, saudaraku, yang ada dari pasal ke pasal doanya, isinya hanya doa pemazmur. Tuhan, dengarlah doaku, sendengkanlah telingamu, dengarlah doaku. Gak percaya, baca sendiri, ya. Mazmur itu isinya doa, banyakan. Ya. Makanya di sini Amsal berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Janganlah tinggi hati. Kalau tinggi hati itu kadang-kadang orang yang sok bijak, orang yang sok pintar, menganggap nasihatnya itu hal yang paling oke, yang paling bagus. Idenya itu brilian, ya, masukannya itu luar biasa, supaya orang lain harus melakukannya. Itu sok pintar, ya. Padahal orang yang dikasih ide, dia sudah tahu jelas bahwa dia lebih punya ide-ide yang lebih bagus, ya. Jadi janganlah tinggi hati karena merasa diri bijaksana. Terkadang kita merasa diri bijaksana, terasa menjadi orang yang sok pintar, kita bisa menasehati orang lain, memberi masukan kepada orang lain, belum tentu kita bisa mengerjakannya, saudaraku. Kalau kita, ya, memberikan nasihat kepada orang lain, minimal kita sudah belajar melakukannya. Amin. Iya. Tidak mungkin kita bisa didengar omongan kita kalau kita belum pernah melakukan apa-apa, kita sudah memberikan nasihat. Contoh, kalau kamu percaya bahwa Tuhan akan memberkati pekerjaanmu, setialah dalam perkara yang kecil. Kalau kita belum pernah melakukan, kita dalam kehidupan sehari-hari masih mengeluh tentang kebutuhan kehidupan kita. Tidak ada orang yang tidak mengeluh tentang kebutuhannya. Tapi ketika dalam pergumulan sehari-hari, orang yang percaya kepada Tuhan selalu dipenuhi dari hari ke hari oleh Tuhan kebutuhannya, maka dia akan bisa berkata kepada orang lain, belajarlah percaya kepada Tuhan, setialah perkara kecil. Karena dengan setiap perkara kecil, kamu akan bisa melakukan perkara yang besar. Nah, percayakanlah dirimu kepada Tuhan dan hormatilah Dia. Bagaimana kita bisa menghormati Tuhan, saudaraku? Kita tidak bisa mungkin berdoa dengan sungguh-sungguh kalau kita tidak bisa menghormati Tuhan. Kembali, apakah ibadah itu penting atau mendesak? Kalau hanya sekedar penting, ya, berarti kita belum menghormati Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kalau menganggap bahwa ibadah hari Minggu itu adalah penting dan mendesak, maka kita bisa berkata, Tuhan, I love you. Amin. Kecuali sakit, opnam di rumah sakit, masa mau diantar? Sebentar, dokter, saya tak ibadah dulu. Sewa ambulan, sewa ambulan datang ke gereja ibadah, ya nggak segitunya toh, ya kan? Kalau masih bisa jalan, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kau berbuat demikian, kekuatan dan semangatmu akan dibaharui. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, ketika dia lelah, dia akan diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan semangat yang baru. Siapa yang tidak pernah merasa lelah dan merasa capek? Tuhan, aku capek. Setiap kita masih bilang seperti itu toh? Iya. Berani jujur, Tuhan, aku capek. Di situ
itu Tuhan memberikan kekuatan. Oh iya, ayo bangkit lagi, ya, semangat lagi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Yang pertama tadi, doamu menentukan masa depanmu. Hal yang pertama, yang pesan untuk hari ini, yang pertama adalah janganlah kamu khawatir. Yang kedua, serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan. Yang ketiga, ikutilah petunjuk. Yang keempat, jangan sok pinter. Dan yang terakhir, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang terakhir, pesan hari ini untuk sepanjang minggu ke depan adalah apa, belajar jujur dan baik hati. Ya kan? Sepaket ya. Belajar jujur dan baik hati ini sepaket, saudaraku. Ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalau kala itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi kejujuran dan kebaikan hati kita itu kita kalungkan. Artinya apa? Tidak kita lepas dalam kehidupan kita. Karena kebaikanmu akan kembali kepadamu, ya. Kejujuranmu akan kembali kepadamu. Maka janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalau kala itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi disimpan dalam hati Tuhan, ya. Kalau saudara membaca kitab Amsal di bagian-bagian lain, jangan berikan aku kekayaan. Saudara pernah membaca ayat itu? Kalau kita kira-kira, wah ini ditolak ini bukan firman Tuhan ini. Masa firman Tuhan bilang janganlah memberikan aku kekayaan? Wah, ini bukan firman Tuhan ini. Saudara, kekayaan, ya, kebutuhan kita itu akan dipenuhi oleh Tuhan jika kita menjadi orang yang jujur dan baik hati. Karena Tuhan itu baik hati, maka kita meniru Tuhan yang baik hati. Ya kan? Kalau kita tidak bisa meniru Tuhan, kita meniru siapa? Ya. Oke. Hendaklah engkau selalu jujur dan baik hati. Jadi setia itu punya landasan bahwa orang yang setia kepada sesamanya, kepada pasangannya, kepada orang tuanya, kepada anaknya, ya, kepada pemimpinnya, kepada gurunya, dia akan berlaku jujur dan baik hati. Kalau mau setia, ya, sifat-sifat yang baik ini hendaklah selalu ada padamu. Ya, tuliskanlah itu di lubuk hatimu. Jadi sifat jujur dan baik hati itu jangan pernah ditinggalkan. Amin. Karena itu yang akan menentukan nasib kita. Karena itu yang akan menentukan masa depan kita. Adakah orang yang tidak jujur dipakai orang lain? Adakah orang yang tidak jujur dipercayakan pekerjaan yang besar? Adakah orang yang tidak jujur akan dipercayakan memegang, mengelola uang? Wah, jangan dialah yang megang uang, ya. Tapi kalau orang jujur, dia itu enggak, kau salah, kita percaya, ya, akan dipercayakan hal-hal yang besar, saudara yang dikasih Tuhan. Hendaklah engkau selalu jujur dan baik hati. Sifat-sifat yang baik ini hendaklah selalu ada. Saudara, hari ini saya percaya bahwa Tuhan sedang berperkara dalam kehidupan saudara. Tuhan sedang membidik saudara. Tuhan sedang mengawasi saudara. Ketika saudara melakukan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan senang, jujur dan baik hati itu Tuhan suka. Jadi kalau kita membuat Tuhan senang, membuat Tuhan sukacita, maka apa yang Ia miliki akan diberikan. Seperti halnya kita sebagai orang tua yang ketika kita melihat anak-anak kita hidupnya menyenangkan, yang kita pandang baik, apa yang anak kita tidak minta pun akan
Apalagi kalau meminta. Oke, siap. Order. Iya? Karena apa? Kita merasa senang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya berikan kesempatan merenungkan hal ini sejenak. Saudara berdoa masing-masing selama beberapa waktu. Apakah hari ini kita mempercayai Tuhan atau tidak? Menganggap bahwa Tuhan itu sesuatu yang penting dalam kehidupan kita atau tidak? Jika hal itu merasa dalam kehidupan kita, kita butuh Tuhan, maka tetaplah menjadi orang yang setia, orang yang tidak mengabaikan ibadah. Karena ibadah itu juga menentukan dari tempat ibadah, berkat itu diperintahkan untuk mendatangi umat Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sangat peduli dalam hidup saudara. Saudara yang datang dengan segala keluh kesah, percayalah bahwa Tuhan itu mendengar. Pemain musik WA Singer silakan maju depan. Saudara yang sedang bergumul dengan sakit penyakit saudara, percayalah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, membuat hidup saudara sehat. Seperti halnya Naaman yang hanya sekedar disuruh mandilah di sungai itu. Petunjuknya itu tidaklah sukar. Selama kita mau mengikuti petunjuknya, maka sehat itu akan menjadi bagian kita. Saudara yang datang dengan segala pergumulan dalam pekerjaan saudara, jika saudara percaya bahwa Tuhan juga berperkara dalam pekerjaanmu, maka Tuhan akan membuat yang ruwet itu menjadi lurus. Jika saudara merasa dalam hidupmu sedang berhadapan dengan pintu yang tertutup, berhadapan dengan jalan yang buntu, ketika saudara, Tuhan, aku tahu, Tuhan, aku percaya Engkau sanggup melakukan bagian dalam kehidupanku. Jika engkau sudah mulai lemah, percayalah bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati umat Tuhan hari ini yang tetap setia. Saya percaya Tuhan dengan segala kerendahan hati meminta belas kasihan untuk orang-orang yang setia. Berkati ibadahnya hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku berdaulat atas hidup kami, dan hari ini kami percaya kami akan menikmati berkat kemurahan Tuhan dari hari ke hari. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Bersyukur kepada Tuhan buat firman yang sudah disampaikan melalui hambanya pada pagi hari ini.
Dan saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya mohon para petugas persembahan untuk maju ke depan, dan untuk doa persembahan saya minta Hizkia untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman itu tertanam di hati kami dan kami dapat melakukannya dengan segenap hati kami Tuhan. Tuhan, kami hendak memberikan yang terbaik untuk-Mu. Kiranya bisa menjadi berkat buat kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak mengingat nama-Mu. Oh haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, ada pengumuman bahwa anak Ben Benyamin, anaknya Mas Dian dan Ayah, hari ini sedang sakit dan opnam di rumah sakit Hermina, dan boleh besuk hanya pada waktu jam besuk. Di luar jam besuk tidak bisa masuk. Oh ya, itu pengumuman yang bisa disampaikan pada hari ini. Nanti sore jam 6 ada pemuda, dan kegiatan sepekan untuk hari Selasa ada doa Selasa malam, hari Rabu ada doa live streaming, dan juga ada doa kaum wanita dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kiranya jadwal sepekan pelayanan dan ibadah menjadi ingatan kita, sehingga kita ingat bahwa gereja kita punya agenda persekutuan dan ibadah. Saya menjemput Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami percaya bahwa Engkau mendengar, melihat setiap umat-Mu yang datang dengan sungguh-sungguh, yang datang dengan hati yang percaya kepada Tuhan, yang datang dengan penuh pergumulan. Kiranya Tuhan menolong kehidupan umat-Mu, siapapun yang hari ini bersama bergabung dalam ibadah ini. Saya berdoa kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi, kebaikan Tuhan terjadi, mukjizat itu terjadi, kesembuhan itu terjadi, jalan keluar itu terjadi, pertolongan Tuhan itu terjadi. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang setia. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan.
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu, keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu, dan seisi rumahmu dengan berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, bahkan berkat yang tidak lazim itu diberikan kepadamu untuk engkau yang setia kepada Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, diberkati pekerjaan usahamu, warungmu, tokomu. Jika engkau tetap percaya kepada Tuhan, maka semuanya akan menjadi bagianmu. Apa yang menjadi rencanamu, apa yang menjadi keinginanmu, terjadilah sesuai dengan imanmu yang percaya